Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita santri yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fadlu Sya'bana ala sa'iri syuhuri, kafadli ala sa'iril anbiya'i, kafadli Ramadana ala sa'iri syuhuri, kafadlillahi ta'ala ala ibadihi." Nabi mengatakan bahwa fadilah atau kelebihan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain itu kafadli ala sairil anbiya'i, itu seperti keutamaanku atas nabi-nabi yang lain, dan kelebihan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain itu seperti keistimewaannya bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain, dan kelebihan bulan Sya'ban atas bulan yang lain itu seperti keutamaanku atas hamba-hambaku. Sahabat santri, tak terasa sudah sebulan lamanya dalam setiap sholat, kemudian di musola-musola anak-anak melantunkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan sekarang Rajab telah berlalu berganti bulan Sya'ban. Rajab adalah bulan yang mulia diganti dengan bulan yang mulia yaitu bulan Sya'ban. Kemudian dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqa bahran min nurin." Sesungguhnya Allah menciptakan sebuah laut, yang laut itu terbuat dari cahaya, di mana laut itu berada di bawah arsy. Tsumma khalaqa malakan. Kemudian Allah menciptakan seorang malaikat. Malaikat tersebut mempunyai dua sayap. Sayapnya yang satu besarnya sampai ke ufuk timur, dan yang satu besarnya memanjang sampai ke ufuk barat. Wa ra'sahu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah. Dan kepala daripada malaikat ini berada persis di bawah arsy, kemudian kakinya itu sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Faida sholla mongko nalikane sholawat sopo al abdu kawula alayya ing atase ingsun fi syahri Sya'ban, maka kemudian jika ada seorang hamba bersolawat kepadaku khusus di bulan Sya'ban, kata baginda Nabi, amara mongko perintah sopo Allahu Allah Ta'ala dalika ing mengkono malaikat ayyuh masa yen to nyilem malaikat fi ma'il hayati ing dalam banyu segara hayat. Kemudian laut tersebut airnya ini dinamakan air hayat. Ketika ada seorang hamba bersolawat kepada baginda Nabi, maka malaikat ini disuruh untuk menyelam ke dalam lautan yang berisi air hayat tadi. Tsumma yakhruju, nuli metu sapane malaikat minhu saking ma'ul hayah, fayang kudu mongko ngipat-ngipatake malaikat janahaihi ing sewiwi lorone malaikat. Fayak turu mongko netes mingkuli risyatin saking saben-saben bulu siji kotorotun piro-piro tetesan. Kemudian malaikat itu pun menyelamkan badannya ke dalam air hayat yang ada di laut tersebut, dan dari selamannya malaikat tersebut maka meneteslah dari setiap helai bulu yang ada di sayap malaikat tersebut, menetes beberapa tetesan. Fayakhluqu mongko nyiptaake sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala min kulli qatratin saking tetesan malakan ing malaikat. Maka setiap tetesan yang tertetes dari setiap helai bulu sayap daripada malaikat tersebut menjadi seorang malaikat. Yastaghfiru kang jalukake ngapura ila yaumil kiamati. Maka malaikat-malaikat yang tercipta dari tetesan-tetesan air dari setiap helai bulu malaikat tadi, ia memintakan ampun kepada seorang hamba yang bersolawat khusus di bulan Sya'ban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yu'ta bi 'abdin yaumal qiyamati wa tu'radu sayi'atuhu. Di hari kiamat nanti seorang hamba akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rekam-rekam jejak perbuatan-perbuatan jeleknya
amal-amal jeleknya diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu mongko ngucap sopone Allah Gusti Allah taala, ammastahyaita, apa ta ora isin sira minni saking ingsun id asaitani nalikane maksiat sira ing ingsun. Kemudian Allah ketika jejak rekam kejelekan hamba tersebut diperlihatkan, Allah berkata, apakah engkau tidak malu melakukan maksiat itu kepadaku? Fayarfa'u mongko banterake sopone al abdu kaula sautahu ing suarane kaula. Kemudian hamba ini mendengar suara Allah yang berkata, apakah engkau tidak malu ketika melakukan maksiat kepadaku? Kemudian hamba ini menangis dan mengeraskan suara tangisannya. Ihfad sautaka, jagalah suaramu, jangan keras-keras, kata Allah. Hatta la yasma'u Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, jangan keraskan tangisanmu supaya kekasihku Nabi Muhammad itu tidak mendengar tangisanmu. Kemudian Allah berkata, wa ana aghfiruha, aku telah mengampuni dosa-dosamu. Ini bukti Allah itu sangat mencintai baginda Nabi. Allah kiisin, Allah itu malu dipergoi oleh baginda Nabi sedang menyidang umatnya. Izin dilihat baginda Nabi ketika Allah itu murka kepada hambanya, menjatuhkan vonis, menjatuhkan siksa, ini izin. Sehingga ketika Allah berkata, apa kamu tidak malu bermaksiat kepadaku, kepada seorang hamba, kemudian hamba ini menjerit, nangis ini takut, nangis ini menyesal, Allah berkata, jangan keras-keras, nanti kekasihku tahu, jangan keras-keras, aku malu jika Nabi Muhammad itu tahu kejelekanmu. Saking tidak mau diketahui oleh baginda Nabi agar orang ini tidak terus menangis, maka Allah berkata, wa ana aghfiruha, wes tak ampuni dosa-dosamu, kata Allah. Fayabki asyaddu minhu min farhihi, malah diberi ampunan oleh Allah, hamba ini semakin menangis, merasa tak pantas diberi ampunan, merasa bahwa sudah banyak dosa, malah dibelas kasihani oleh Allah. Ini tambah menangis, tambah menjerit, yang tangisan jeritannya ini tangisan cinta, tangisan terima kasih, tangisan rasa tak percaya karena dosa-dosanya seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yasma'u mongko krungu sapa Muhammadun, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan digasnya suara tangisan hamba ini, Kanjeng Nabi mendengar ada umatnya yang menangis. Ilahi duh pangeran ingsun, anta utawi panjenengan iku arhamur rahimina, luweh welas-welase zat kang welas. Habahu mugi paringake panjenengan limaring ingsun, ya Allah Tuhanku, Engkau adalah zat yang berbelas kasih daripada yang terkasih. Serahkan hamba tersebut kepadaku, kata baginda Nabi. Wahabtuhu, paring ingsun ing abdun laka kedue sira, wala tahzan lan ojo susah ya habibi duh kekasih ingsun. Kemudian Allah berkata, kuserahkan hamba ini kepadamu, kamu jangan bersedih karenanya, wahai kekasihku tercinta. Subhanallah, bahasa yang indah Allah Ta'ala kepada baginda Nabi yang membuktikan betapa besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi dan menunjukkan betapa mulianya junjungan kita baginda Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cerita santri yang berbahagia, sungguh mulia bulan Sya'ban ini, yang mana baginda Nabi berkata, ala hadhihi syahri yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadha syahri. Sahabat, tepatnya nanti nisfu Sya'ban, tanggal 15 bulan Sya'ban, maka seluruh amal-amal daripada hamba, apa yang kita kerjakan selama setahun, di nisfu Sya'ban nantilah amal ini diangkat kepada Allah. Kita tutup buku catatan kita, dihitung buku catatan kita, menjadi sejarah yang nantinya kisah itu, cerita itu, kebaikan ataupun keburukan nanti pada saatnya akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
di Sya'ban nanti dengan tertutupnya buku amal kita, tertutup dengan amal-amal soleh, dan amal-amal yang sudah terlewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala keburukannya, dan diterima segala kebaikan di tahun ini. An Abi Hurairah anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban, datang kepadaku malaikat Jibril di malam nisfu Sya'ban. Wa qala, dan Jibril berkata, ya Muhammad, hadhihi lailatu tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, malam ini atau malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana dibukanya seluruh pintu langit dan dibukanya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakum, maka berdirilah di malam ini Muhammad. Wa sholla, dan sholatlah di malam ini wahai Muhammad. Warfa' ra'saka, angkatlah kepalamu, jangan engkau geletakkan, jangan engkau tidurkan di malam ini. Wa yadaika ilas sama, dan tengadahkan tanganmu ke atas langit meminta apa yang menjadi hajatmu. Fakultu ya Jibril, aku berkata, kata baginda Nabi, wahai Jibril, mahadil lailah, malam apa ini? Fakola hadihil lailatu yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmah. Hai Muhammad, malam ini adalah malam di mana dibukanya 300 pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yasyrik billahi syai'an, dan malam di mana Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hamba kecuali dosa syirik kepada Allah. Sungguh mulianya bulan Sya'ban. Kita telah masuk bulan Sya'ban. Bulan ini dikatakan sebagai bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana baginda Nabi mengencangkan sabuknya bukan untuk berperang tapi untuk beribadah, menguatkan zikirnya, memperbanyak lagi solat-solatnya. Kenapa? Karena tuftahu abwabu salasu mi'ati rahmah, karena malam-malam di bulan Sya'ban adalah malam di mana 300 pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuka setiap malamnya. Terutama nanti di malam nisfu Sya'ban, pintu ampunan, pintu rahmat, pintu permintaan yang mengabulkan hajat dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita menyambut bulan Sya'ban dengan penuh rasa gembira, dengan ibadah yang semakin kita tingkatkan, dengan meninggalkan segala hal-hal yang kemarin menghalangi kita dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa man soma salasata ayyamin min awali Sya'bana wa salasatun min awsatihi wa salasatan min akhirihi, barang siapa yang berpuasa 3 hari awal bulan Sya'ban, kemudian kalau tidak bisa 3 hari pertengahan bulan Sya'ban, 14, 15 dan 16 bulan Sya'ban, atau kalau masih tidak sempat, masih ada 28, 29 dan 30 Sya'ban. Barang siapa yang berpuasa di 3 hari tadi, di awal, tengah dan akhir Sya'ban, maka kataballahu lahu thawaba sab'ina nabiyan, maka Allah mencatat pahalanya seperti ibadahnya 70 nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Wa kana kaman abdullahi ta'ala sab'ina aman wa imata fitil kasanati mata syahidan, dan Allah mencatat pahalanya 3 hari berpuasa tadi sebagai ibadah 70 tahun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada seseorang yang meninggal di bulan Sya'ban sedangkan ia tidak sedang dalam melakukan maksiat, atau dari awal bulan Sya'ban sampai ia meninggal yang masih di bulan Sya'ban, maka ia terhitung mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man adoma Sya'bana wattaqallahu ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka anil maksiyah, barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban kemudian menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan beramal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekuat tenaga menahan diri dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu ta'ala dunubahu wa amalahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amradi kulliha. Maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan ia akan dijaga selama setahun penuh sampai kita ketemu bulan Sya'ban lagi. Dijaga dari apa? Min balaya wal amradi kulliha, dari setiap bala bencana, dari setiap bahaya dan wabah-wabah penyakit yang datang. Man ahya lailatal idaini wa lailatan nisfi min Sya'bana, barang siapa yang menghidupkan 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub, maka hati orang tersebut tidak akan pernah mati ketika umumnya hati-hati manusia telah mati. Seorang soleh pernah bercerita, aku memiliki seorang sahabat yang mana ia telah meninggal. Kemudian aku lupa, hampir 8 bulan tidak menziarahi makamnya. Tiba-tiba aku mempunyai keinginan untuk berziarah ke makamnya. Setelah berziarah, ternyata lelah menghampiriku dan aku tertidur di sana. Dalam mimpiku, aku melihat sahabatku merenung, aku melihat sahabatku terdiam dan aku menghampirinya. Assalamualaikum, kataku. Kemudian ia tidak membalas salam. Aku berkata, kenapa engkau tidak membalas salamku? Ia menjawab, bukankah salam adalah sebuah ibadah yang bernilai pahala, sedangkan kami adalah orang yang terputus dari pahala. Sewaktu aku diletakkan di dalam kubur, ada malaikat datang dan membentakku seraya berkata, hai orang tua yang jahat, kata malaikat tersebut. Aku bingung kenapa aku dikatakan sebagai orang jahat padahal aku selalu beribadah. Kemudian dihitunglah amal-amalku, lalu selesai menghitung ternyata amal burukku lebih banyak. Kemudian ia memanggil sebuah tongkat dan memukulku. Kemudian ia meninggalkanku dan kuburan pun menghimpitku setelah ia pergi. Kemudian ia pergi dan terdengar suara, tiada malukah engkau kepada Tuhanku? Tiada malukah engkau kepada Tuhanku? Suara itu terus terdengar dan kubur pun semakin menghimpitku dan ada api yang mulai membakar diriku sampai hancurlah tubuhku dan remuklah tulang-tulangku. Aku disiksa sampai datang bulan Sya'ban. Datang bulan Sya'ban, ada suara yang memanggil dari atasku. Ia berkata, ya malaikat, wahai malaikat, angkatlah pemukul darinya, padamkan apinya, dan lebarkanlah kuburnya. Sebab ia pernah menghidupkan malam di bulan Sya'ban, dan ia termasuk orang yang sepanjang hidupnya selalu menghidupkan malam-malam di bulan Sya'ban, dan ia pernah berpuasa sehari di bulan itu. Maka semua penderitaan dan siksaku berakhir di malam pertama bulan Sya'ban, dan Allah memberikan kabar gembira bahwa dosaku telah diampuni berkat bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban, dan Allah memberikan kabar lewat malaikat kepadaku bahwa aku termasuk penghuni surga berkat memuliakan bulan Sya'ban. Sahabat cerita santri yang berbahagia, cerita ini diambil dari kitab Durratun Nasihin halaman 208 sampai 209. Mari kita hidupkan malam-malam di bulan Sya'ban. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita menyambut bulan Sya'ban dan menyambut sebentar lagi datang Ramadan. Yang mau mengkaji lebih dalam silahkan buka kitab Durratun Nasihin bab ke-56, yaitu Fadilah Bulan Sya'ban yang mulia. Keterangan yang saya sampaikan, hadis-hadis yang saya sampaikan, ada yang hadis dhaif, ada yang keterangan dhaif, maka ini hanya untuk pengamalan, untuk semangat kita beribadah, untuk semangat kita memuliakan bulan Sya'ban. Kalau untuk hujjah, kalau untuk menentukan hukum, maka tidak diperkenankan.
Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.